dulunya itu ini tempat pribadi ya, yang kemudian kebetulan karena kebanyakan rekan-rekan saya itu ada yang jadi guru gitu kan, ada yang jadi dosen. Jadi kalau main ke sini itu dia punya ide untuk dikembangkan jadi tempat bumi perkemahan. Jadi untuk perkemahan pramuka karena sesuai dengan alamnya lah, alam Sukabumi. Selain itu kita juga punya ide untuk mengembangkan olahraga tradisional dan kesenian tradisional. Kalau olahraga tradisional kita coba mungkin pertama dari tubing ya, atau kalau di Sunda itu waktu saya kecil disebutnya papalidan. Papalidan itu dulu itu terbuat dari pohon pisang yang dibelah, kemudian pohon pisang tersebut disimpan di atas sungai. Nah kalau sekarang kan karena udah modern, kita menggunakan bahan bekas, yaitu dari ban dalam yang udah nggak kepake, kita pakai untuk olahraga yang disebut tubing atau papalidan. Intinya namanya papalidan kalau di Sunda. Kita akan tahu lebih banyak tentang lalayaran setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Lalayaran ini konon dulunya memakai pelepah pisang untuk berlayar di sungai-sungai itu. Namun sekarang masyarakat sekitar lebih memanfaatkan ban bekas. Seperti apa sih keseruannya? Kita ikuti sama-sama yuk, ini dia. Permainan papalidan atau lalayaran atau sekarang lebih dikenal arung jeram memang menjadi olahraga petualangan alam. Bahkan di negeri Paman Sam, kegiatan arung jeram sebagai olahraga dipelopori oleh Mayor John Wesley, seorang ilmuwan yang memimpin ekspedisi di sepanjang sungai Colorado tahun 1860-an. Alat yang digunakan merupakan kayu yang dibuat menjadi perahu. Sementara arung jeram mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an. Dengan istilah olahraga arus deras. Dipelopori oleh rekan-rekan pecinta alam dari Bandung dan Jakarta. Permainan papalidan ataupun arung jeram sebenarnya tidak jauh beda. Sama-sama menggunakan peralatan ban dalam bekas. Hanya saja pada olahraga arung jeram mulai meningkat kualitasnya, dimulai dari ban dalam, perahu LCR tentara sampai perahu karet khusus sungai, juga perahu kayak. Hal ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang memang menyukai tantangan. Sementara itu, arung jeram di Indonesia memang sudah ada sejak tahun 70-an, bahkan sekarang mengalami peningkatan. Mulai dari meningkatnya kualitas peralatan juga menandakan bahwa permainan tradisional papalidan atau lalayaran berkembang menjadi olahraga petualangan yang paling diminati para pecinta alam.
Pada tahun 1975, salah satu kelompok pecinta alam menggelar Citarum Rally. Di Pulau Jawa banyak sungai yang bisa diarungi: Citarik, Cimandiri, Citati, dan Cimanuk, Jawa Barat. Arung jeram di Indonesia telah beberapa kali mengadakan kejuaraan arung jeram oleh beberapa perkumpulan di Indonesia, tetapi belum terdapat standar baku yang baik tentang penyelenggaraan, peralatan maupun penilaiannya. Kenapa kan kita ngegunain ban karet ya? Soalnya kita nggak di tempat sungai yang gede. Kalau di sini kan kalau pakai perahu pasti pada nyangkut. Soalnya kan banyak batunya juga. Jadi kita pakainya yang ban dalam. Cuman kita juga udah dimodif lagi pakai water pass biar pantat juga nggak kena batu gitu. Jadi aman. Paling kesulitannya kalau di tubing itu karena nggak grup ya, jadi satu persatu agak ribetnya itu di situ. Jadi harus ngaturnya susah lah. Nemu jeramnya juga harus turunnya satu-satu, nggak bisa langsung sekaligus gitu. Soalnya kalau misalkan sekaligus itu resikonya gede. Sebelum kita turun itu kan harus ada briefing dulu biar mereka tahu caranya gimana sih kalau misalkan nyangkut atau misalkan jatuh kita harus gimana gitu. Itu penting, sebelum turun kita harus briefing dulu. Jadi anak-anak tuh tahu ada, biar nggak kaku lah gitu ibaratnya. Kalau misalkan turun juga nggak takut